balik lagi di Jatan. Bro, Ensis, gue ingetin nih, namanya punya mulut tuh harus dijaga. Jangan sembarangan ucap, jangan sembarangan ngomong. Karena bukannya apa-apa. Kayak pepatah bilang nih, mulutmu harimaumu. Jadi jangan sampai kita salah usap, orang lain tersinggung. Nah, kayak ada nih insiden maut di daerah Lampung Utara. Seorang tetangga tega menghabisi nyawa tetangganya sendiri gara-gara dia diejek belum punya anak, bro. Padahal kalau masalah anak itu urusan Tuhan. Kita berusaha dan berikhtiar. Tapi karena kejadian tersebut, akhirnya tim TKP 308 dari Polres Lampung Utara berhasil meringkus pelakunya. Tuh kan, akhirnya nyesel kan? Gara-gara omongan, gara-gara mulut. Makanya gue ingetin sekali lagi, lo harus jaga ucapan lo harus jaga lidah lo. Oke, biar jangan sampai lo nyesel nantinya. Ini dia liputan. Adanya peristiwa penemuan mayat atas nama Sumini di rumahnya yang berada di Jalan Rafflesia, Wonogiri menjadi perhatian khusus Kasat Reskrim Lampung Utara AKP Steve Boyo yang meminta Katim 308 Aibda Adizar untuk mengungkap kasus. Hasil olah TKP awal, polisi menduga korban meninggal dibunuh oleh perampok karena beberapa barang korban seperti HP, uang dan cincin emas korban menghilang dari rumahnya. Hasil pemeriksaan saksi dan barang bukti, polisi mencurigai salah satu tetangga korban yang sempat ikut pemakaman dan takziah. Pelaku yang tinggal tidak jauh dari rumah korban sempat terlihat berada tempat polisi menemukan barang yang hilang. Berdasarkan informasi tersebut, tim mulai bergerak menuju rumah target di Kelurahan Kelapa 7, Kota Bumi, Lampung Utara. Pembunuhan di TKP Polsek Kota. Kita akan backup, kita akan kejar DPO. Yang perlu saya sampaikan adalah rekan-rekan jaga keselamatan diri, penggunaan senti, tegas terukur. Terus kemudian barang-barang diperhatikan, kita bergerak cepat karena info dari informan kita sudah mengetahui keberadaan DPO tersebut, PO kita. Ada yang ditanyakan rekan-rekan? Cukup? Cukup. Tangkap! Iya, Guna memastikan buruannya berada di rumah, Kasat Reskrim perintahkan Katim TKP untuk berangkat terlebih dahulu untuk memantau pergerakan target. kita ke arah Wonomerto, kita mau menelusurin informan kita bilang bahwa keberadaan pelaku DPO pembunuhan kita ada di situ. Pelaku juga ada berapa nih? Pelaku pembunuhan satu orang. Ini seluruh alat bukti mengarah ke dia. Jadi memang betul kalau dia ini pelaku. Itu kita Yang satu ada di satu deh. Ya. Nah, ini. Setelah berhasil memastikan pelaku atas nama Sadadi Ahmad benar berada di rumah, tim kembali berkumpul di sekitar lokasi. Target ada di situ informasinya. Siap ya? Siap. Oke, gerak kita. Tip Pak Mus langsung ke sana, beli pintu depan, Sadijar langsung ketok pintunya. Ayo, baik. Tegas. Benar ya? Kaget kedatangan tamu tak diundang, pelaku awalnya terus mengelak, tak mau mengakui perbuatannya. Setelah polisi tunjukkan bukti-bukti dan tak dapat mengelak, barulah tersangka mengaku telah menghabisi nyawa tetangganya sendiri karena sakit hati kerap diejek mandul. Siapa nama kamu? Sadadi Ahmad, Pak. Di, kenapa kamu ngelakuin pembunuhan sama tetangga kamu itu, Di? Karena sakit hati, Pak. Sakit hati, coba kamu ceritain, kenapa itu? Ya, dia kan beberapa kali itu menanyakan tentang soal saya udah punya anak atau belum.
Terus? Setelah itu ya saya jawabin, namanya ditanya kita jawabin, namanya keturunan itu kan kadang cepat kadang enggak, namanya rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, yang Bahkan tersangka mengaku kekesalannya memuncak. biasa ya. Apa yang membuat kamu sakit hati sehingga kamu melakukan pembunuhan terhadap tetangga kamu itu? Karena terakhir kali ketemu itu omongan dia udah nggak seperti itu lagi, karena kan waktu itu saya ngambil kendaraan bermotor, nah ketemu dia itu, ketemu almarhum, dan dia menanyakan lagi tentang itu. Menanyakan lagi tentang itu? Tapi dengan pertanyaan yang membuat saya sakit hati, tersinggung. Karena tersinggung. Gimana kamu bunuhnya? Gimana? Caranya gimana cara membunuhnya? Caranya saya ini, pertama-tama ya saya itu setelah pulang kerja itu saya ke rumahnya korban saya itu. Nah, saya lewat belakang, saya mengetuk pintu untuk meminjam kompa. Setelah meminjam kompa itu, saya pergi lagi beberapa saat, tapi saya kembali lagi untuk dengan alasan memulangkan kompa itu. Terus caranya kamu gimana kamu? Itu kan ada tali mikrofon itu. Ya, Coba kamu ceritain. setelah saya memulangkan pompa yang saya pinjam tadi itu, ya saya pamit pulang, dia membelakangi saya. Ya, dengan kirap saya udah langsung saya cekek aja dia, saya pakai tangan ini kan, saya Terus? gunting gitu, saya jatuhin korban. Terus itu kepalanya benturan itu kenapa? Kamu pukul apa gimana? Karena kan dia kebanting, saya banting kan, setelah saya beating gini dia mau teriak kan, nah begitu dia mau teriak itu langsung saya banting, saya jatuhkan kena lantai. Terus tali mikrofon itu kamu ikatkan di lehernya apa gimana? Ya, karena begitu harian itu, setelah itu saya mencari alat sesuatu yang untuk menghabisi nyawanya dia itu. Nah, kebetulan saya menemukan tali mikrofon itu, Pak. Terus kamu ikat? Ya, setelah itu saya ikatkan ke lehernya dia, saya ikat simpul itu, baru saya cekik, saya tarik sekuatnya. Terus itu ada lap basah itu gimana? Nah, itu setelah korban sudah tidak bernyawa, saya seret korban itu ke ruang sholatnya dia itu, saya seret. Setelah saya seret, karena hatinya masih jengkel, belum merasa puas, masih jengkel bener itu, ngeliat wajah korban itu langsung aku ambil keset, aku tutupi aja wajahnya. Tapi ya, dengan keset kan ya? Iya. Barang-barang korban yang kamu ambil nggak? Oh, tidak ada, tapi sempat saya itu menyiram air, setelah itu saya mengacak-ngacak isi lemari. Terus uang yang kamu buang itu gimana? Nah, itu setelah saya acak-acak isi lemari, saya menemukan uang itu sekitar 350 kurang lebih. Setelah itu saya meninggalkan tempat kejadian saya itu, tempat rumah korban itu, saya ke belakang. Nah, saya di situ berpikir buat apa uang ini? Gitu kan? Terus? Karena kan niat saya tadi udah sampai, karena bukan uang ini, jadi saya buang aja uang itu. Setelah itu saya buang. Kamu buang di belakang uang itu kan? Iya, Jadi kamu ngambil uang itu seolah-olah dirampok lah biar nggak ketahuan polisi ya? iya. Terus setelah kamu ngebunuh, kamu masih ikut yasinan atau di rumah itu? Ya ikut, setelah saya membunuh itu, saya masih sempat membantu Masang taruh. masang tenda. Yasinan ya? Ada sinan ya? Itu mengantarkan jenazah tempat pemakaman terakhir dia. Setelah itu saya ikut tahlilan 2 malam. Setelah berhasil diamankan dan mengakui semua perbuatannya, tersangka digelandang ke Polres Lampung Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Jadi kami mendapatkan informasi adanya penemuan mayat, di mana mayat tersebut setelah kami identifikasi merupakan jasad dari seorang ibu rumah tangga di salah satu kecamatan di Lampung Utara. Kemudian kami juga telah melaksanakan identifikasi baik secara forensik maupun scientific investigation. Kami telah mengantongi nama pelaku yang awalnya diduga bahwa ini adalah kasus pencurian dan kekerasan. Dari keterangan pelaku yang setelah kami laksanakan pemeriksaan di penyidikan ini, bahwa pelaku
memiliki dendam terhadap korban karena korban mengatakan sesuatu, mengatakan bahwa pelaku ini tidak bisa memiliki keturunan ataupun kata-kata yang menyakiti hati pelaku. Pelaku berhasil kami amankan awalnya sepulang dia bekerja di salah satu rumah sakit. Kemudian ada kontrakan, kami amankan di kontrakan. Dari kontrakan kami bergerak untuk melakukan penggeledahan di rumah pelaku. Dan di situ kami juga temukan barang-barang bukti lainnya yang terkait dengan kasus pembunuhan.